يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا طوي يا متين. Olah yang betul, maka kita dibuat ta'amul, kita dibuat panjang angan-angan, banyak berpikir dibuatnya, banyak berangan-angan, berandai-andai, tinggi andai-andainya, sehingga kita melupakan yang pasti. Maka sebenarnya ada yang diberikan Allah tapi tidak mampu kita nikmati, tapi yang tak ada seolah-olah kita ingin kali meraih dan untuk menikmati. Itu adalah penyakit dan itu sangat menyakitkan. Kenapa? Yang kita angankan itu, yang kita angankan dan kita harapkan itu tak pernah kita dapatkan dan tak bisa kita nikmati. Sedangkan yang sudah ada yang seharusnya bisa kita nikmati tak mampu dan tak bisa kita nikmati. Tak bisa kita nikmati. Maka perlu ditanamkan dalam kehidupan kita itu ucapan Alhamdulillah, rujuk. Ya, dan kembali lagi kita rujuk, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita sunyi daripada ucapan Alhamdulillah, sunyi dari ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, andaikan sedetik pun sebenarnya tidak pernah lepas nikmat Allah dari dalam diri kita. Baik, makanya kita bangun tidur apa? Waktu kita tidur dikosongkan semua. Begitu bangun hadir semua. Mana dia? Maka ucapannya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji Allah. Kenapa? Karena berfungsi otak kita, berfungsi mata kita, berfungsi hidung kita, berfungsi telinga kita, berfungsi semuanya yang punya. Yang paling tinggi dari ketika kita bangun, masih percaya kita kepada Allah, masih ada iman itu di dalam diri kita. Itulah ucapan Alhamdulillah yang paling tinggi. Kita menyadari bahwa itu ada. Kalau ini tidak kita lakukan, hilang dia. Maka Allah itu sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Dia senantiasa dekat dan sangat dekat. Tapi kita buat pembatas seolah-olah kita tidak tahu lagi dengan Allah. Maka begini, ini kan tidak. Jadi ada ini. Tak terasa lagi yang ada Tuhan itu dalam diri kita. Karena terlalu tebal lapisan maksiat yang kita lakukan. Tak terasa lagi. Padahal ada. Kalaulah ini semuanya berucap, makanya kita bina nanti. Kalau ini berucap mengingat Allah, maka insya Allah akan berjalan pelan-pelan mengingat Allah. Disitulah Allah pahamkan kepada kita. Maka dibilangnya di situ, ya, maka araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maksudnya Allah yang mengenalkan, memahamkan ilmu itu kepada kita. Almarhum Syekh Ibrahim Sulaiman, waktu itu saya tanya, saya baca kitab Dasuki, di situ saya baca dalam syarahnya la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang mengenal, yang tahu Allah kecuali Allah. Jadi saya tanya ayah itu apalah artinya? Jangan kau paksakan dirimu untuk mengetahui Allah, tapi berjalanlah untuk mengenali Allah, nanti Allah akan memahamkan kepadamu. Jadi caranya bagaimana? Mentadabburi semuanya, memahami semuanya, dan intinya zikirnya jangan pernah tinggal. Jangan kau pandai-pandai berusaha memahaminya dengan ilmu yang kau punya, karena ilmu tak ada apa-apanya. Yang ada ketika Allah memahamkan sesuatu kepadamu, maka butuh apa yang bisa menundukkan ilmu itu supaya dia betul-betul manfaat. Amal, zikir, beramal dan berzikir. Kita ini semuanya banyak yang tak berzikir.
Jadi kalau begini kan kita mendengar ini, ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah itu dalam dia. Kita mampu mengembalikan semuanya kepada Allah. Dengan seringnya kita mengucap alhamdulillah, maka hilang sifat pengakuan diri. Yang berhak mengaku diri aku. Kalau sebenarnya kalau yang berhak mengatakan aku itu hanya Allah. Kita tak layak untuk mengatakan aku. Maka ada kalimatnya di dalam Al-Quran itu, innani anallah la ilaha illa ana. Jadi walaupun apa, kita di Medan masih lumayan, di Sumatera masih lumayan kata saya ya, daripada aku. Pengakuan aku, pengakuan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan dan menyatakan dirinya dengan kata aku. Kalau kita bahas ke hakikatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa saja yang kamu kerjakan. Jadi mesti ada rujuknya, mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada di dalamnya adat. Ketika ada maksiat yang kita lakukan, itu harus kita munculkan dan kita lakukan dari diri kita, dari kehambaan kita, dari diri kita. Tidak ada yang sama dengan Allah. Bukan itu ya? Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti insyaallah minggu depan kita bahas, kita kaji sebelum nanti kita kaji Al-Muko. Tanggal berapa? 31 Bang. Ini tanggal 17. Jam saya hitung nanti dikasihkan bolehlah malam ini kita lanjutkan apanya nanti dibahas kapan ke Purba secepatnya, karena saya pengen kita mengaji dulu sama Ayah Mukmin, sama Ayah Ibrahim Zanon, sama Ayah Mawardi, karena perasaan saya lagi gundah ini dengan 4 sebenarnya guru kita, 4. Salah satunya Ayah Mukhtar, abangnya Ayah Mukmin. Abangnya Ayah Mukmin itu. Beliau kan sudah 90 tahun itu. Masih ada Ustaz? Masih. Di belakangnya enggak tulis. Iya. Di belakang rumah. Iya. Kalau bisa yang tak berniat ikut-ikutlah. Setidaknya ada pertemuan kita dengan yang dekat dengan Allah. Yang kita anggap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit karena bisa jadi berkah karena mereka sudah benar-benar ma'rifatullahnya kepada Allah. Dengan berkah itulah Allah bagikan pemahaman ma'rifatullahnya kepada kita. Jadi kita nggak mampu, nggak tahu di mana dan kapan kita akan benar-benar ma'rifatnya kepada Allah. Ma'rifatullah itu betul-betul ada pada diri kita. Yang ada hari ini kita yakin Allah itu aja. Yakin Allah itu. Tentang ma'rifatullahnya sampai kita rindu kepada Allah dengan serindu-rindunya, itu belum tahu kita kapan datangnya. Jadi yang penting mendatangi orang yang sudah ma'rifatnya kepada Allah tinggi, itulah yang kita ambil berkahnya. Mendekati itu. Makanya dulu pengalaman saya begitu. Ketika di kelas 4 saya sampai hampir stres, nggak tahu buntu otak itu macam mana Allah itu. Apalagi membahas wujud, tidak naik ke wujud sifat hak, tidak bisa dikatakan ada karena belum pernah lihat, tidak bisa dikatakan tiada karena sudah ada. Macam mana? Nah, jadi gitu. Sampai berapa hari saya nggak bisa tidur malam. Sampai kawan saya, kenapa kau? Kawan saya ini anak ulama, anak wali, anak seorang wali. Kenapa kau? Kok bodoh-bodoh kali kau?
udahlah kamu kunjung dulu ke tempat ayahku. Tidak cakap, saya tidak jumpa ayahnya. Ayahnya di dalam kamar lagi beramal, saya tidak jumpa. Saya hanya duduk di samping aja. Saya dengarkan suaranya, ngorokannya saja. Habis itu pulang, entah apa bisa menembus pemahaman itu. Pemahaman yang saya buntukan itu paham. Setelah itu saya datangi ayah mukmin, betulkah dengan seperti ini? Itulah dia. Begitulah Allah memberikan keberkahan. Jadi kalau bisa mendatangi ulama itu bukan sembarang-sembarang. Jadi kita datang walaupun tak paham kita, yang penting jaga adab. Bertahun-tahun saya belajar sama wak kapal di mana nih? Di Medan. Kalau ada yang kuliah di UIN dulu, ada kakek-kakek jual buku, kadang di masjid ini, kadang di masjid ini. Itu kalau dia jualan itu, ini mulutnya ini terbuka begini, bibirnya luar. Ini hancur semuanya, meleleh air liurnya. Tapi kalau orang yang sudah memandang dia tidak seperti itu, tidak jorok dan bersih hatinya memandang dia, itu nggak ada rapi, bersih, nggak ada ludahan itu, nggak ada apa itu. Jadi saya belajar sama dia, jangan tertipu dengan pandangan dunia katanya. Jadi itu nggak nampak. Umurnya waktu itu 95 tahun. Jadi ini jadi orang dekat-dekat beli buku boleh. Kadang-kadang ini orang beli buku sama dia itu nggak mau baliknya karena joroknya nampak orang. Jorok. Tapi ketika dibilangnya, apalah dalilnya? Ini gitu. Diambilnya Quran. Nah, ini tuh dalilnya. Apa dibukanya? Apa yang kau minta dibukanya langsung begini, ini dalilnya. Langsung pas itu. Al-Quran itu. Dia hafal Quran. Tapi diambilnya Quran itu setiap apa dibukanya, tek. Nah, dibaca pas. Waktu saya tes yang mudah, mahram kita yang mana lah itu? Ayah saya bilang. Tinggal bukanya, nggak ada buka gini-gini, nggak. Tuh, buka. Tuh, buka. Nah, gitu aja. Begitulah. Makanya akhirnya waktu sore menjelang maghrib, saya ini kalilah ayah datang ke rumah saya, di rumah kita tidur. Saya bilang, saya nggak pernah belajar di rumah, nggak pernah belajar di rumahnya juga saya nggak tahu. Ketemunya hanya di masjid. Ketika saya ajak dan berkeyakinan saya paksa dia ke rumah, udahlah. Akhirnya dia nggak mau. Mulai hari itu tak pernah lagi saya ketemu dengan dia. Mulai hari itu sampai hari ini, dan kapan wafat, kapan apanya saya nggak tahu.